Kembali bersama saya, Farhanida Putuliani dalam program Oase. Nah, Tribuners, dalam episode Oase kali ini kita akan membahas terkait puasa Ramadan. Nah, seperti yang diketahui, sebentar lagi bulan Ramadan akan segera tiba. Dan di bulan Ramadan ini, umat muslim diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, selain itu juga diperintahkan untuk memperbanyak ibadah lainnya. Nah, selama bulan Ramadan, terkadang muncul berbagai pertanyaan terkait puasa yang kita jalani. Misalnya, seperti apakah puasa kita tetap sah apabila melakukan aktivitas tertentu? Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Ibu Lutfiana Mayasari, MHMSI. Beliau merupakan kontributor dari mubadalah.id. Assalamualaikum, Bu Lutfi. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Bu Lutfi, untuk episode Oase kali ini kita akan membahas terkait tanya jawab seputar puasa Ramadan, Ibu. Mungkin sebelumnya Ibu Lutfi bisa memberikan nasihat apa yang harus nasihat yang bisa ditunjukkan kepada umat Islam berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan ini, Bu. Ya, ketika kita memasuki bulan Ramadan itu kan ada salah satu hadis yang sangat terkenal sekali, Mbak ya, yang itu harus menyemangati kita gitu. Saya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi gitu. Jadi barang siapa yang masih menyambut bulan puasa dengan penuh keimanan dan penuh dengan kebahagiaan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan hapus gitu. Tentunya dosa-dosa kecil gitu ya. Jadi saya kira memang umat Islam itu seyogyanya menyambut dengan gembira kedatangan bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini pahala-pahala ibadah itu digandakan pahalanya. Kemudian ini adalah bulan suci umat Islam dan juga bulan di mana bahkan arwah-arwah pendahulu kita yang saat ini kubur pun juga diistirahatkan siksaannya gitu loh. Jadi benar-benar bulan yang sangat biasa. Jadi seyogyanya kita bahagia. Tapi bahagianya mungkin berbeda ya Mbak konteksnya gitu. Kalau mungkin dulu anak kecil gitu ya, bahagianya mungkin karena apa? Oh karena mungkin masakan ibunya enak-enak gitu. Kalau Lebaran biasanya gitu. Al-Quran sendiri kan di nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Maka selain membaca Al-Quran gitu, kita juga harus menyadari bahwa bulan ini juga bulan dengan sholat. Namun di sini saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan buku fikih ibadah yang ditulis oleh Hasan Ayub. Beliau mengatakan bahwa orang puasa yang meninggalkan sholat itu ada dua hal. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat karena dia yakin bahwa sholat itu bisa dekat dengan membatalkan, kan letaknya di sini ya, kemudian dia bisa masuk gitu. Kemudian keramas juga seperti itu. Kalau dalam Fathul Qorib rongga-rongga kulit gitu, berarti di sela-sela kulit kita itu juga memungkinkan ada air yang masuk gitu. Nah, jika memang tidak ada hajat yang memang mengharuskan keramas di siang hari, lebih baik dihindari karena bisa berpotensi itu masuk tadi ya, rongga-rongga gitu. Namun beda case kalau seperti ini Mbak, misal seorang laki-laki kemudian rambutnya sudah kumel gitu dan dia mau berhubungan dengan orang yang lain gitu, akan ketemu dengan orang kan tidak nyaman gitu, termasuk juga nanti sikat gigi juga itu gitu loh. Karena hubungannya dengan orang itu kan kita harus memperlakukan orang dengan baik juga gitu. Misal keramas ataupun sikat giginya nanti ditujukan agar bisa berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain nyaman dengan kita, itu tidak masalah gitu. Tapi kalau tujuannya, kembali lagi sebenarnya ke tujuan. Kalau tujuannya mau sikat gigi terus gitu, sambil bisa ngerasain krenyes-krenyesnya di mulut gitu, atau mau keramas biar seger, atau mau misal renang aja lah gitu. Tapi kita tahu nih kalau renang itu berarti kalau misal puasa ya renangnya harus lebih hati-hati gitu. Misal itu kebutuhan banget gitu ya. Misal dia seorang atlet gitu, seorang atlet yang harus latihan gitu. Ya dia harus bisa membatasi dirinya, jangan sampai Mbak ya, selulupnya itu keseringan gitu. Karena kan berpotensi masuk ke telinga, mulut, hidung dan lain sebagainya gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi kalau kita lihat ke Fathul Qorib, memang lebih baik dihindari seperti itu. Kecuali kalau kita mau bertemu dengan orang lain. Kalau mau bertemu dengan orang lain, ya kita harus membuat orang lain nyaman gitu. Baik, Bu. Lalu mungkin ini juga banyak yang bertanya soal ini, Bu. Bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang, Bu? Mungkin karena baru kebangun ataupun kesiangan. Ini biasanya sering banyak yang seperti ini, Bu.
Ya, jadi sebenarnya Mbak, yang membuat banyak pertanyaan itu ya, karena memang ada sebuah hadis yang bunyinya gini, hadis Umar bin Khattab yang saat itu bertanya kepada Rasulullah untuk minum gitu. Padahal azan masih berkumandang. Jadi azan dan Umar bin Khattab itu tanya, boleh nggak ya Rasulullah saya minum gitu. Ya, kemudian Rasulullah saat itu memang membolehkan untuk minum. Nah, ini biasanya dijadikan alasan bagi mereka yang masih adzan, udah adzan tapi masih minum gitu. Nah, sekarang kita coba lihat hadisnya. Di hadis itu disebutkan Umar izin kepada Nabi untuk minum saat adzan berkumandang gitu. Tapi di situ tidak dijelaskan apakah itu Umar dalam keadaan puasa atau tidak. Gitu. Karena beda Mbak. Kalau di zaman Rasulullah dulu adzan itu kan dikumandangkan 2 kali. Adzan yang pertama itu untuk membangunkan, kemudian adzan yang kedua itu tanda bahwa sholat akan dimulai, gitu loh. Nah, kalau sekarang kan nggak seperti itu. Nah, ketika Umar bertanya, itu kan masih adzan pertama, boleh nggak minum? Sama Rasulullah dibolehkan, karena belum adzan kedua, artinya belum masuk waktu sholat, gitu loh. Dan di hadis tidak dijelaskan juga apakah itu memang Umar itu sedang puasa atau tidak, atau memang dia sekedar minum saja, gitu loh. Dia izin ke Rasul, boleh nggak aku minum dulu sebelum adzan kedua gitu. Nah ini yang perlu dipahami dulu, kenapa kok muncul kata-kata boleh nggak sih ketika azan itu minum gitu. Nah terus kemudian azan itu minum gitu. Nah terus kemudian ada juga hadis yang kedua, Bilal mengumandangkan azan di malam hari, kemudian Rasulullah bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan, karena dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shodiq. Jadi ada 2 hadis, ada 2 adzan tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adzan Bilal untuk membangunkan, kemudian adzannya Ibnu Ummi Maktum yang tandanya fajar itu sudah dimulai. Nah, kemudian berarti kalau di sini hadis ini dijelaskan kalau sekarang mungkin kalau habis imsak itu masih boleh makan karena kan belum waktunya masuk ke adzan gitu. Tapi pas Ibnu Maktum adzan maka tidak boleh makan gitu. Jadi kalau kita lebih berhati-hati, memang kalau bisa pas imsak itu ya jangan mengkonsumsi makanan lagi gitu loh. Nah, beda case kalau gini Mbak. Misal kita bangun tidur nih ya. Bangun tidur terus kita waduh, kesiangan nih. Langsung minum. Tapi posisinya kita tidak mendengar azan sama sekali. Tidak mendengar azan sama sekali, kemudian langsung minum. Nah, baru setelah minum karena shock lihat jam. Oh, ternyata sudah jam 5 tapi masih gelap. Tapi kita benar-benar nggak tahu itu adzan atau belum. Nah, itu nanti kaidah fikihnya itu akan bermain. Al aslu baqaul lail. Karena memang masih gelap, kita nggak dengar adzan, kita langsung minum tapi kita nggak tahu. Nah, itu masih dibolehkan. Diperbolehkan karena benar-benar nggak tahu ya. Nah, beda lagi kalau buka. Kalau buka itu puasanya batal karena al aslu baqaun nahar. Karena kalau siang itu kan memang masih cerah. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba 5:30 kayaknya udah azan ini kemudian minum, tidak, karena memang langitnya sudah cerah gitu. Tapi kalau sahur karena al aslu baqaul lail, karena masih gelap dan kita benar-benar tidak tahu, ya kita minum, ketika pas minum dan kita nggak tahu ya dilanjutkan nggak apa-apa gitu. Baik, Bu. Lalu mungkin ada juga pertanyaan terkait ini, Bu. Apakah muntah dan berkumur ini bisa membatalkan puasa, Bu? Ya, kalau tadi ya, kalau yang membatalkan itu kan ya hanya 8 itu tadi ya. Nah, kalau 8 itu ada gini, Mbak.
ulama itu bersepakat ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke rongga tubuh dan sengaja. Kemudian memasukkan benda ke dalam dubur atau kubur, nggak boleh juga. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian keluar sperma. Kemudian haid, nifas. Kemudian gila, gitu. Atau murtad. Gila dan murtad itu juga membatalkan puasa. Nah, sekarang muntah. Jika muntahnya itu dibuat-buat, misal di usul apa segala macam itu, apa namanya ya, tentunya itu akan membatalkan puasa. Gitu. Tapi misal dia sedang perjalanan darat, gitu, dia sedang safar dan dia berniat untuk puasa, gitu, karena safar itu kan sebenarnya atau perjalanan itu diperbolehkan memang untuk tidak puasa, gitu ya. Tapi misal kita sudah niat nih mau puasa, tapi kok tiba-tiba muntah darat, gitu, ya itu bisa dilanjutkan karena kan tidak kita buat-buat, gitu. Beda kalau misal kita nggak ngapa-ngapain terus dimasukinnya air muntah, nah itu membatalkan puasa. Ya gitu. Termasuk kumur tadi ya. Kalau kumur itu kan rukun wudhu juga, ya harus kita lakukan, ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh istinsyak. Istinsyak itu kumur yang berlebihan. Kumur tapi dibekem lama gitu di mulut biar seger gitu misalnya, itu nggak boleh. Ya hanya sekedarnya kumur aja gitu. Lalu bagaimana kalau mimpi basah di siang bolong ini, Bu? Apakah bisa membatalkan puasa juga, Bu? Ya, jadi gini, keluar sperma itu kan memang bisa membatalkan puasa ya. Keluar sperma itu bisa jadi karena dia hubungan suami istri sudah jelas batal. Kemudian yang kedua, misal dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri, itu juga membatalkan puasa. Atau dengan cara apapun intinya dia keluar karena disengaja, itu membatalkan puasa. Namun ini ada pengecualian bagi yang ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah di siang hari, dia tetap boleh meneruskan puasanya. Ini berdasarkan ijma ulama. Jadi berbeda meskipun sama-sama keluar mani yang disengaja dan yang tidak sengaja itu berbeda. Kalau disengaja dia batal, tapi kalau tidak disengaja dia tidak batal. Ini berdasarkan ijma ulama. Baik, Bu Lutfi. Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu, terkait apa saja pekerjaan yang memang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari lainnya selain bulan Ramadan, Bu. Oke. Untuk jawaban ini saya mengutip pendapat dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau memang menuliskan status hukumnya bagi penderita sakit yang seorang adalah menuliskan status hukumnya terhadap orang-orang yang sakit dan pekerja berat. Nah, kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu memang menyebutkan ada beberapa profesi gitu ya, ada buruh tani, petani tambak garam, buruh kasar, dan orang-orang dengan profesi seperti mereka yang dianggap sama dengan orang sakit gitu. Artinya kondisi pekerjaan yang berat itu memang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Tapi gini Mbak, esensinya tuh sebenarnya bukan pada pekerjaannya, tapi pada keadaan atau kondisi yang menyebabkan seseorang itu kritis. Atau kalau dia puasa, dia akan berdampak pada kesehatannya. Jadi misal petani, kalau dia yakin, meskipun itu adalah pekerjaan berat, tapi dia yakin kalau dia kuat berpuasa, ya silakan berpuasa. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, tadi sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dia dihukumi sama dengan orang sakit. Seperti itu. Jadi pastinya itu yang menyebabkan bolehnya itu adalah kondisi. Misal sekarang kita bukan bekerja yang berat nih, misal kayak mbaknya presenter, wartawan, pas kondisinya kan nggak bekerja di tempat yang panas gitu. Tapi tiba-tiba mengalami suatu kondisi yang kalau tidak membatalkan, misal dehidrasi berat, kalau tidak dibatalkan bisa berdampak pada kesehatan, itu diperbolehkan untuk mengkodok di hari yang lain gitu. Jadi bukan pada profesinya ya, tapi pada kondisi seseorang yang sedang menjalankan profesi itu. Misal dia buruh tani, misal dia buruh bangunan, kalau dia yakin ya silahkan dilakukan. Baik, Bu. Lalu mungkin ini pertanyaan kebanyakan ibu-ibu dan perempuan-perempuan, Ibu. Batalkah puasanya jika mencicipi makanan, Bu, biasanya? Karena takut masakannya nggak enak, jadi kayak pada nyicip gitu, Bu. Ya, oke. Ini saya akan menjawab pertanyaan itu berdasarkan pendapat dari Syekh Asy-Syarqawi dalam kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfah at-Tullab. Jadi memang di antara perkara yang dimakruhkan saat berpuasa adalah mencicipi makanan. Itu makruh gitu kan. Namun
sebenarnya kemakruhannya itu terletak pada tidak adanya urgensi menyicipi makanan. Misal yang masak nih ibu kita nih, yang nyicipi kita. Nah, ini makruh. Nah, beda case-nya kalau menurut Syekh Asyarqawi ini di kitabnya, kalau dia punya urgensi, misal dia koki dan dia ibu yang sedang memasak dan ingin memastikan masaknya papas atau tidak, itu tidak dimakruhkan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan gitu. Jadi hanya ditaruh di lidah, karena kan yang merasakan lidah ya, ditaruh lidah saja. Gitu. Jadi pada intinya adalah harus ada alasan atau hajat tertentu kenapa kok harus mencicipi makanan. Gitu. Jangan hanya karena boleh kok nyicipi dapur ibu kita masak cewel gitu, itu nggak boleh. Jadi makruh gitu. Ibu, ini juga mungkin pertanyaannya biasanya ditanyakan oleh perempuan, Bu. Bagaimana jika kita ini punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya ini sudah tiba, Bu? Ya. Oke, jadi ada beberapa case, misal orang sakit gitu ya. Orang sakit kan boleh membatalkan dengan mengkodok karena sakit ya, gitu. Tapi mengkodok puasanya. Nah, tapi misal jadi gini, saya ambil kitabnya aja ya. Orang yang menunda kodok puasa, padahal dia memungkinkan untuk mengkodok. Jadi ada dua hal. Dia harus mengkodok, memungkinkan untuk mengkodok, imkan namanya, memungkinkan untuk mengkodok, tapi tidak melakukan. Nah, itu dia harus bayar fidyah dan juga harus mengkodok. Fidyahnya itu dibayar 1 mud untuk per hari puasa. Jadi 1 harinya harus memberi 1 makanan full untuk 1 orang yang berbuka gitu. Kalau 1 mud itu kan karena ukuran kita sama Arab beda ya. Kalau kita ya kayak nasi kotak itu sebenarnya hitungannya udah 1 mud gitu. Nasi kotak yang lengkap dengan nasinya. Itu jika dia mampu tapi tidak mau melakukan gitu loh. Nah, tapi kalau misal dia tidak memungkinkan seperti uzur atau sakit, kemudian hingga berlanjut ke Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah itu tadi. Jadi harus mengkodok itu tadi. Nah, sekarang case-nya itu gini, kalau misal tahun ini ya 2018 gitu misal. 2018 haid gitu, kemudian sudah Ramadan 2019 kita belum bayar. Nah, pas mau Ramadan 2019 itu kita harus bayar fidyah lagi sebanyak yang kita tinggalkan. Ternyata sampai 2020 enggak dibayar juga. Nah, itu bayar fidyah lagi. 2021 juga bayar fidyah lagi, yang itu akumulasi gitu. Akumulasi itu. Nah, itu karena misal aslinya bisa tapi tidak melakukan gitu loh. Nah, itu maka harus bayar mud itu tadi. Tapi kalau enggak bisanya itu karena enggak bisa melakukan, enggak imkan gitu, maka ya hanya mengkodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Itu kejadian sebenarnya sama ibu-ibu, Mbak. Ada case yang gini. Tahun pertama hamil, sudah nggak puasa nih. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga menyusui, karena menyusuinya 2 tahun ya. Tahun ketiga menyusui. Tahun keempat hamil lagi. Tahun kelima menyusui lagi. Gitu seterusnya. Misalkan sangat mungkin sekali buat ibu-ibu gitu ya. Sedangkan dia tidak memungkinkan, tidak imkan untuk membayar, mengkodok gitu. Maka ya harus membayar fidyah itu. Dan fidyah itu bisa berlipat-lipat itu tadi. Karena tergantung tahunnya. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali yang menjelaskan hal itu. Jadi ada akumulasi fidyah yang harus dibayar. Baik, Bu, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan, Bu. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan salat subuh, Bu? Ya, pertanyaan ini akan saya jawab menggunakan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata bahwa tidur setelah subuh itu kan mencegah rezeki ya, karena waktu subuh itu adalah waktu di mana ya kita harus bersegera untuk mencari rezeki gitu. Dan waktu setelah subuh adalah waktu di mana Allah itu memang membagikan rezekinya manusia gitu. Ini tidak hanya berlaku di bulan puasa aja sih sebenarnya gitu, termasuk di luar bulan puasa pun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memang kita diusahakan jangan sampai tidur setelah subuh, kecuali memang ada hal-hal yang menghendaki itu gitu loh. Misal bekerja dan shift malam gitu kan. Nah, kalau shift malam kan berarti tidurnya siang. Ya itu tidak masalah gitu loh.
Yang menjadi masalah itu kalau malamnya tidur, kemudian sholat subuh, kemudian tidur lagi sampai siang gitu, ya itu akan menjadi makruh karena kita kan juga diwajibkan untuk beribadah, untuk bekerja, dan bekerja itu juga bagian dari ibadah gitu loh. Maka ya alangkah lebih baiknya jika kita sudah produktif dari pagi itu. Dan itu juga ada hubungannya dengan kesehatan sebenarnya Mbak. Di buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad itu dijelaskan kalau tidur setelah subuh itu sangat berbahaya bagi kesehatan badan gitu kan. Karena bisa melemahkan dan merusakkan badan karena sisa-sisa metabolisme tubuh itu seharusnya itu segera dibuat olahraga, cepat gerak gitu loh, biar penyakit-penyakit itu nggak kumpul di dalam tubuh gitu. Jadi saya kira puasa nggak puasa memang sebaiknya subuh itu kita menghindari tidur lagi, kecuali ada hal-hal yang memang mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk tidur lagi seperti bekerja di shift malam tadi. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Lutfi, mungkin sebelum kita tutup episode Wasa kali ini, mungkin Bu Lutfi bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait puasa ini, Bu. Ya, jadi untuk semuanya, mari kita sambut hadirnya bulan puasa itu dengan penuh semangat, penuh keimanan, dan selain itu juga semoga dengan puasa ini tidak hanya mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan hablum minallah saja, tapi bagaimana dengan puasa itu bisa merekatkan hubungan kita dengan sesama kita, bisa lebih menghargai orang lain, bisa lebih memiliki empati kepada orang lain, karena inti dalam menjalankan puasa itu kan yang penting adalah empati Mbak ya, empati kita kepada orang yang sedang mengerjakan puasa, misal kita sedang tidak puasa, misal haid dan sebagainya, atau kemudian empati kepada mereka yang tidak mampu berbuka dengan sajian yang layak gitu. Kemudian di bulan puasa ini adalah bulan bagaimana selain kita merekatkan diri kepada Tuhan, itu juga bulan mana kita merekatkan hubungan kita dengan manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bukan percuma sebenarnya, tapi ketika kita hanya memperkuat hablum minallah saja, tapi kita melupakan hablum minannas, maka kita belum menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Karena petunjuk atau amanat Allah itu kan kita menjadi khalifatullah fil ard, kita yang menjaga bumi ini, kita yang menjaga dunia ini, kita yang menjaga relasi kita dengan manusia yang lain. Maka semoga dengan hadirnya bulan puasa yang sebentar lagi akan kita jalani ini bisa semakin menguatkan kita dan bisa menambah rasa kemanusiaan kita kepada orang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu dia Tribuners penjelasan dari Bu Lutfi terkait puasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Bu Lutfi. Sama-sama. Nantikan episode-episode Oasis selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Putuliani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
misalnya itu nggak boleh. Ya hanya sekedarnya kumur aja gitu. Lalu bagaimana kalau mimpi basah di siang bolong ini, Bu? Apakah bisa membatalkan puasa juga, Bu? Ya, jadi gini, keluar sperma itu kan memang bisa membatalkan puasa ya. Keluar sperma itu bisa jadi karena dia hubungan suami istri sudah jelas batal. Kemudian yang kedua, misal dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri, itu juga membatalkan puasa. Atau dengan cara apapun intinya dia keluar karena disengaja, itu membatalkan puasa. Namun ini ada pengecualian bagi yang ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah di siang hari, dia tetap boleh meneruskan puasanya. Ini berdasarkan ijma ulama. Jadi berbeda meskipun sama-sama keluar mani yang disengaja dan yang tidak sengaja itu berbeda. Kalau disengaja dia batal, tapi kalau tidak disengaja dia tidak batal. Ini berdasarkan ijma ulama. Baik, Bu Lutfi. Mungkin bisa dijelaskan juga, Bu, terkait apa saja pekerjaan yang memang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari lainnya selain bulan Ramadan, Bu. Oke. Untuk jawaban ini saya mengutip pendapat dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau memang menuliskan status hukumnya bagi penderita sakit yang seorang adalah menuliskan status hukumnya terhadap orang-orang yang sakit dan pekerja berat. Nah, kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu memang menyebutkan ada beberapa profesi gitu ya. Ada buruh tani, petani tambak garam, buruh kasar, dan orang-orang dengan profesi seperti mereka yang dianggap sama dengan orang sakit gitu. Artinya kondisi pekerjaan yang berat itu memang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Tapi gini Mbak, esensinya tuh sebenarnya bukan pada pekerjaannya, tapi pada keadaan atau kondisi yang menyebabkan seseorang itu kritis. Atau kalau dia puasa, dia akan berdampak pada kesehatannya. Jadi misal petani, kalau dia yakin, meskipun itu adalah pekerjaan berat, tapi dia yakin kalau dia kuat berpuasa, ya silakan berpuasa. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, tadi sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dia dihukumi sama dengan orang sakit. Seperti itu. Jadi pastinya itu yang menyebabkan bolehnya itu adalah kondisi. Misal sekarang kita bukan bekerja yang berat nih, misal kayak mbaknya presenter, wartawan, pas kondisinya kan nggak bekerja di tempat yang panas gitu. Tapi tiba-tiba mengalami suatu kondisi yang kalau tidak membatalkan, misal dehidrasi berat, kalau tidak dibatalkan bisa berdampak pada kesehatan, itu diperbolehkan untuk mengkodok di hari yang lain gitu. Jadi bukan pada profesinya ya, tapi pada kondisi seseorang yang sedang menjalankan profesi itu. Misal dia buruh tani, misal dia buruh bangunan, kalau dia yakin ya silahkan dilakukan. Baik, Bu. Lalu mungkin ini pertanyaan kebanyakan ibu-ibu dan perempuan-perempuan, Ibu. Batalkah puasanya jika mencicipi makanan, Bu, biasanya? Karena takut masakannya nggak enak, jadi kayak pada nyicip gitu, Bu. Ya, oke. Ini saya akan menjawab pertanyaan itu berdasarkan pendapat dari Syekh Asy-Syarqawi dalam kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tuhfah at-Tullab. Jadi memang di antara perkara yang dimakruhkan saat berpuasa adalah mencicipi makanan. Itu makruh, gitu kan. Namun sebenarnya kemakruhannya itu terletak pada tidak adanya urgensi mencicipi makanan. Misal yang masak nih ibu kita nih, yang nyicipi kita. Nah, ini makruh. Nah, beda case-nya kalau menurut Syekh Asy-Syarqawi ini di kitabnya, kalau dia punya urgensi, misal dia koki dan dia ibu yang sedang memasak dan ingin memastikan masaknya papas atau tidak, itu tidak dimakruhkan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan gitu. Jadi hanya ditaruh di lidah, karena kan yang merasakan lidah ya, ditaruh lidah saja. Gitu. Jadi pada intinya adalah harus ada alasan atau hajat tertentu kenapa kok harus mencicipi makanan gitu. Jangan hanya karena boleh kok nyicipi dapur ibu kita masak cowel gitu, itu nggak boleh. Jadi makruh gitu. Ibu, ini juga mungkin pertanyaannya biasanya ditanyakan oleh perempuan, Bu. Bagaimana jika kita ini punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya saat bulan Ramadan berikutnya ini sudah tiba, Bu? Ya, oke. Jadi ada beberapa case, misal orang sakit gitu ya. Orang sakit kan boleh membatalkan dengan mengkodok karena sakit ya, gitu. Tapi mengkodok puasanya. Nah, tapi misal jadi gini, saya ambil kitabnya aja ya.
Orang yang menunda kodok puasa, padahal dia memungkinkan untuk mengkodok. Jadi ada dua hal. Dia harus mengkodok, memungkinkan untuk mengkodok, imkan namanya, imkan, memungkinkan untuk mengkodok, tapi tidak melakukan. Nah itu dia harus bayar fidyah dan juga harus mengkodok. Fidyahnya itu dibayar 1 mud untuk per hari puasa. Jadi 1 harinya harus memberi 1 makanan full untuk 1 orang yang berbuka gitu. Kalau 1 mud itu kan karena ukuran kita sama Arab beda ya. Kalau kita ya kayak nasi kotak itu sebenarnya hitungannya udah 1 mud gitu. Nasi kotak yang lengkap dengan nasinya. Itu jika dia mampu tapi tidak mau melakukan gitu. Nah, tapi kalau misal dia tidak memungkinkan seperti uzur atau sakit, kemudian hingga berlanjut ke Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah itu tadi. Jadi harus mengkodok itu tadi. Nah, sekarang case-nya itu gini, kalau misal tahun ini ya 2018 gitu misal. 2018 haid gitu, kemudian sudah Ramadan 2019 kita belum bayar. Nah, pas mau Ramadan 2019 itu kita harus bayar fidyah lagi sebanyak yang kita tinggalkan. Ternyata sampai 2020 enggak dibayar juga. Nah, itu bayar fidyah lagi. 2021 juga bayar fidyah lagi, yang itu akumulasi gitu. Akumulasi itu. Nah, itu karena misal aslinya bisa tapi tidak melakukan gitu loh. Nah, itu maka harus bayar mud itu tadi. Tapi kalau enggak bisanya itu karena enggak bisa melakukan, enggak imkan gitu, maka ya hanya mengkodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Itu kejadian sebenarnya sama ibu-ibu, Mbak. Ada case yang gini. Tahun pertama hamil, sudah nggak puasa nih. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga menyusui, karena menyusuinya 2 tahun ya. Tahun ketiga menyusui. Tahun keempat hamil lagi. Tahun kelima menyusui lagi. Gitu seterusnya. Misalkan sangat mungkin sekali buat ibu-ibu gitu ya. Sedangkan dia tidak memungkinkan, tidak imkan untuk membayar, mengkodok gitu. Maka ya harus membayar fidyah itu. Dan fidyah itu bisa berlipat-lipat itu tadi. Karena tergantung tahunnya. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali yang menjelaskan hal itu. Jadi ada akumulasi fidyah yang harus dibayar. Baik, Bu, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan, Bu. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan salat subuh, Bu? Ya, pertanyaan ini akan saya jawab menggunakan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata bahwa tidur setelah subuh itu kan mencegah rezeki ya, karena waktu subuh itu adalah waktu di mana ya kita harus bersegera untuk mencari rezeki gitu. Dan waktu setelah subuh adalah waktu di mana Allah itu memang membagikan rezekinya manusia gitu. Ini tidak hanya berlaku di bulan puasa aja sih sebenarnya gitu, termasuk di luar bulan puasa pun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memang kita diusahakan jangan sampai tidur setelah subuh, kecuali memang ada hal-hal yang menghendaki itu gitu loh. Misal bekerja dan shift malam gitu kan. Nah, kalau shift malam kan berarti tidurnya siang. Ya itu tidak masalah gitu loh. Yang menjadi masalah itu kalau malamnya tidur, kemudian sholat subuh, kemudian tidur lagi sampai siang gitu, ya itu akan menjadi makruh karena kita kan juga diwajibkan untuk beribadah, untuk bekerja, dan bekerja itu juga bagian dari ibadah gitu loh. Maka ya alangkah lebih baiknya jika kita sudah produktif dari pagi itu. Dan itu juga ada hubungannya dengan kesehatan sebenarnya, Mbak. Di buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad itu dijelaskan kalau tidur setelah subuh itu sangat berbahaya bagi kesehatan badan gitu kan. Karena bisa melemahkan dan merusakkan badan karena sisa-sisa metabolisme tubuh itu seharusnya itu segera dibuat olahraga, cepat gerak gitu loh, biar penyakit-penyakit itu nggak kumpul di dalam tubuh gitu. Jadi saya kira puasa nggak puasa memang sebaiknya subuh itu kita menghindari tidur lagi, kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan kita untuk tidur lagi seperti bekerja di shift malam tadi. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Lutfi, mungkin sebelum kita tutup episode puasa kali ini, mungkin Bu Lutfi bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait puasa ini, Bu. Ya, jadi untuk semuanya,
Mari kita sambut hadirnya bulan puasa itu dengan penuh semangat, penuh keimanan, dan selain itu juga semoga dengan puasa ini tidak hanya mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan hablum minallah saja, tapi bagaimana dengan puasa itu bisa merekatkan hubungan kita dengan sesama kita, bisa lebih menghargai orang lain, bisa lebih memiliki empati kepada orang lain, karena inti dalam menjalankan puasa itu kan yang penting adalah empati, Mbak ya, empati kita kepada orang yang sedang mengerjakan puasa, misal kita sedang tidak puasa, misal haid dan sebagainya, atau kemudian empati kepada mereka yang tidak mampu berbuka dengan sajian yang layak gitu. Kemudian di bulan puasa ini adalah bulan bagaimana selain kita merekatkan diri kepada Tuhan, itu juga bulan mana kita merekatkan hubungan kita dengan manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bukan percuma sebenarnya, tapi ketika kita hanya memperkuat hablum minallah saja, tapi kita melupakan hablum minannas, maka kita belum menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Karena petunjuk atau amanat Allah itu kan kita menjadi khalifatullah fil ard, kita yang menjaga bumi ini, kita yang menjaga dunia ini, kita yang menjaga relasi kita dengan manusia yang lain. Maka semoga dengan hadirnya bulan puasa yang sebentar lagi akan kita jalani ini bisa semakin menguatkan kita dan bisa menambah rasa kemanusiaan kita kepada orang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu dia Tribuners penjelasan dari Bu Lutfi terkait puasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Lutfi. Sama-sama. Nantikan episode-episode Oasis selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Putuliani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.